Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom, selamat pagi Kak. Selamat Suara pagi. saya suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Jelas, bagus. Mas. Iya, terima kasih buat tim Praise and Worship, buat Michelle dan juga siapa satu lagi namanya? Kok saya lupa ya. Yang main keyboard siapa namanya? Aduh, kok lupa ya. Otniel. Otniel. Ya, terima kasih Oma. Luar biasa ya. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar tentang yang namanya menjadi penjaga bangsa, membuka gerbang surga. Ya, saudara, siapa yang benar-benar ingin dalam hidupnya gerbang surga itu terbuka, saudara? Kalau saya pengen ya, gerbang surga itu saya pengen banget selalu terbuka dalam hidup saya. Nah, kita ini sedang memasuki Sukot, saudara ya. Kita sudah melewati Rosh Hashanah, kita sudah melewati Yom Kippur kemarin, di mana setiap dosa, pelanggaran, jubah kita yang lama semuanya sudah diputihkan dan sudah diperbaharui, sudah dimeteraikan juga dan dicap semua ketetapan-ketetapan yang kita kehendaki lewat setiap tulisan yang kita naikkan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, saya percaya semuanya dimeteraikan ya di hadapan Tuhan ya. Dan kita sedang memasuki yang namanya Minggu Sukot, saudara ya. Mungkin saudara kalau misalnya ada yang datang ibadah kemarin dan juga ibadah hari Minggu yang lalu sudah dijelaskan cukup jelas tentang Sukot, di mana ini adalah hari 7 hari ini kita akan terima begitu banyak berkat ya, di mana kita ini masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Kita tidak lagi tinggal di padang gurun ya, kita tidak lagi tinggal di kemah-kemah, tapi kita ini sudah ditegakkan dan dibangun di atas tanah warisan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu tanah perjanjian. Ya, dan hari ini kita mau belajar tentang yang namanya membuka gerbang surga. Di mana saya percaya setiap kita pasti pengen dalam hidup kita ini gerbang surga itu terbuka. Karena kalau misalnya gerbang surga itu terbuka dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan ada anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, mungkin boleh ditampilkan di layar, di screen. Ya, ini tema kita hari ini. Tapi saya juga pengen melanjutkan dari apa yang kemarin uh, sudah dibahas pada waktu Yom Kippur, saudara. Waktu dibahas oleh Yom Kippur, kemarin hari Sabtu disinggung sama Ibu Joel bahwa ada yang namanya jalur perkenanan. Nah, saya pengen melanjutkan, saudara ya. Untuk membuka gerbang surga ini, kita ini harus masuk ke dalam jalur perkenanan. Kalau misalnya kemarin itu di Yom Kippur itu kita sudah bahas jalur perkenanan, dalam tanda petik yang paling mudah itu adalah jalur anak bungsu. Ya, di mana jalur anak bungsu itu adalah jalur tahu diri, ya, jalur merendah, jalur yang berkata aku harus bangkit dan aku harus meninggalkan setiap kandang babi dan aku mau masuk kembali ke rumah Bapakku, biarpun aku jadi hamba Bapakku, jadi pekerja di rumah Bapakku, biarlah aku jadi pekerja di rumah Bapakku. Tapi setidaknya aku bisa dapat makan di situ, aku bisa hidup, aku bisa tinggal, aku bisa ditegakkan. Nah, saya pengen melanjutkan, saudara, untuk membuka gerbang surga, kita ini juga butuh yang namanya perkenanan, karena perkenanan itu membuka gerbang surga. Ya, yang setuju dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Amin. Ya, perkenanan itu yang membuka gerbang surga. Sekali lagi saya mau bilang, kalau kita ini terima yang namanya perkenanan daripada Tuhan, ya, kalau kita ini, ya, kalau kita ini terima perkenanan daripada Tuhan, akan begitu banyak favor, akan begitu banyak kemudahan demi kemudahan, akan begitu banyak pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan yang membuat langkah kita itu jadi lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Next, ya. Apa yang dapat mendatangkan perkenanan? Next, kita langsung aja ya di poin yang pertama. Nah, ini dia saudara. Yang pertama adalah untuk kita ini mendatangkan perkenanan untuk gerbang surga terbuka dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Yang pertama dari apa yang saya renungkan, saya kemarin semalam saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan bicara tentang ini. Yang pertama adalah penyembahan dan ucapan syukur. Ya saudara ya, di dalam Mazmur 34 ayat 9,
Di versi The Message dikatakan kayak begini, sembahlah Tuhan jika kamu ingin yang terbaik. Penyembahan membuka semua pintu kebaikan Tuhan. Ya, di bahasa Inggrisnya dibilang worship God if you want the best goodness. Ya, saudara ya. Siapa di sini yang pengen yang terbaik, terima yang terbaik. Siapa di sini yang pengen pintu kebaikan Tuhan itu terbuka dalam hidupnya? Angkat tangan saudara di tempat masing-masing. Biar Tuhan melihat ya dari surga ya. Nah, tapi yang pertama yang harus dikerjakan ini saudara, harus ada penyembahan dan ucapan syukur yang lahir setiap waktu dari hidup kita. Nah, kita ini harus melihat dari dalam hidup kita ini yang keluar setiap hari ini apa? Apakah yang naik, yang keluar setiap hari adalah ucapan syukur, ataukah penyembahan, ataukah pengagungan kepada Tuhan, atau setiap hari yang keluar dari hidup kita ini gerutu, atau setiap hari yang keluar dari hidup kita ini, dari mulut kita ini, dari hati kita ini omelan, atau yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita ini marah-marah, atau yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita ini adalah tidak percaya. Ya, kita mesti cek gitu. Atau berkata kayak gini, Pak, saya ini marah kan demi kebaikan, Pak. Puji Tuhan kalau marahnya demi kebaikan. Tapi kebanyakan orang itu apa yang membuat dia marah adalah pada waktu kehendaknya itu tidak terlaksana. Misalnya kayak begitu, saudara. Kita harus belajar mengenali. Nah, pada waktu kita dibangun pagi, saya bersyukur ya saudara ya, kenapa kita ini dipaksa, direkayasa, untuk kita ini ada heavenly realm setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Pagi-pagi betul. Ini kita sedang direkayasa untuk setiap waktu kita bangun pagi, kita menaikkan penyembahan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena dengan cara demikian, itu menurunkan perkenanan yang akan membuka pintu gerbang surga dalam hidup kita, saudara. Ya, di Mazmur 100 ayat yang keempat, di terjemahan baru dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, saudara ingin gerbang itu terbuka dalam hidup kita, mari masuk dengan nyanyian syukur. Amin, saudara. Jadi kalau misalnya masih ada di antara kita ini yang masih gerutunya lebih banyak, ngocehnya lebih banyak, iri hatinya lebih banyak dalam satu hari daripada penyembahan dan ucapan syukur, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita ini membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Mumpung kita sedang ada di Sukot. Ya, saya balik ke cerita anak bungsu, saudara ya. Anak bungsu itu waktu dia memutuskan untuk keluar dari kandang babi dan dia datang bertobat, minta ampun, merendah kepada bapaknya. Bapaknya itu menerima dia. Bapaknya itu memberikan jubah yang baru. Bapak yang di surga memberikan sepatu yang baru. Bapak di surga memberikan kasut yang baru. Dan Bapak yang di surga juga memotong lembu dan menyiapkan pesta karena anaknya yang hilang telah kembali. Itu perkenanan Bapak. Membuka sebuah pintu gerbang sehingga anaknya masuk ke dalam pesta. Statusnya dikembalikan. Nah, tapi ada yang menarik, di perikop yang sama juga dikatakan bahwa si sulung itu marah karena bapaknya membuatkan pesta buat anak bungsu yang sudah memoya-moyakan semua warisan dan kekayaan bapaknya yang diberikan, hidup nggak benar. Ya, saya nggak tahu nggak benar yang ngapain, pokoknya segala sesuatu kegelapan, kekacauan, dan juga dosa-dosa duniawi dikerjakan anak-anaknya. Anak saya si bungsu ini. Dan pada waktu dia balik, melihat adiknya yang seperti itu, terus udah gitu dibuatin pesta, anak ini marah. Dan dia keluar dari gerbang itu, sehingga dia tidak menikmati pesta. Hati-hati dengan yang namanya kemarahan kita hari-hari ini ya saudara ya. Pada waktu kita melihat misalnya nih ya, orang lain itu diberkati. Pada waktu kita melihat orang lain diurapi. Pada waktu kita ini melihat orang lain itu diberikan anugerah. Ya, kemarin itu saya suka banget dengan istilahnya Pak Leo gitu ya. Hati kita ini panas begitu orang lain diberikan anugerah karena kita tahu, wah hidupnya kan nggak benar. Wah dia itu kan sifatnya begini-begini. Wah itu kan dia orangnya begini-begini. Tapi kok dia diberkati Tuhan? Nih di dalam hati nih ya. Hati-hati saudara ya.
Makanya kenapa Tuhan bilang yang pertama, harus ada yang namanya penyembahan dan ucapan syukur untuk membuka seluruh pintu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menarik adalah pada waktu si sulung ini keluar dari pintu gerbang pesta itu, Bapak yang di surga itu dengan rendah hati, dia datang, dia ngajak anaknya untuk masuk ke dalam gerbang pesta itu. Dan Sukot ini adalah di mana kita ini sedang menikmati pesta selama 7 hari ini, saudara. Pesta di mana? Pesta di dalam rumah Tuhan. Pesta di mana? Pesta di dalam segala sesuatu yang Tuhan ingin limpahkan dalam hidup kita. Tapi ingat, ini adalah minggu-minggu di mana kita harus set hati dan hidup kita supaya gerbang itu terbuka dalam hidup kita. Yang pertama, masuklah dalam hidup yang penuh ucapan syukur dan penyembahan. Amin, saudara. Yang kedua, kita langsung saja. Ya, next. Yang kedua, apa yang menurunkan perkenanan dan membuat gerbang surga itu terbuka dalam hidup kita? Kita harus punya yang namanya kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita harus punya namanya kesungguhan hati waktu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus punya kesungguhan hati dalam mengerjakan setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Baik itu perkara kecil maupun itu perkara besar. Ya. Kita masuk ke level yang berikutnya ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Apakah dikatakan di sini mata Tuhan menjelajah hanya ke daerah Rawalumbu, saudara? Atau ke daerah Bantar Gebang? Atau ke daerah-daerah tertentu? Tidak. Tapi di sini dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Di 2 Tawarik 16 ayat 9a. Ya, saya nggak ambil yang B-nya ya saudara ya. Hanya yang A aja. Nah, Tuhan itu sedang sangat ingin melimpahkan kekuatannya. Tuhan itu sedang sangat ingin melimpahkan semua berkat-berkatnya. Tuhan itu sedang sangat ingin melimpahkan pengurapannya, otoritasnya, kuasanya kepada setiap kita. Amin. Tapi kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Nah, the question is, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan, dalam mencari Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh? Ini kan yang jadi pertanyaan. Apakah pada waktu kita, atau kita malah kalau kita ini nyari Tuhan itu ya setengah-setengah aja lah. Oh ya udah, yang penting saya datang beribadah deh. Waktu menyembah seperti poin yang pertama, kita menyembahnya tidak sungguh-sungguh. Saya tuh sering lihat banget tuh kalau di Mahanaim tuh. Kalau lagi pujian penyembahan banyak orang tuh diem, ngeliatin. Angkat tangan pun enggak, nyanyi pun enggak. Padahal ya saudara ya, saya kasih tahu ya saudara ya. Kalau kita sungguh-sungguh aja, itu gerbang surga terbuka loh dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman itu yang mengatakan hendak melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya mau kesaksian, saudara. Waktu itu, ini kesaksian yang udah sering saya saksikan lah, saudara ya. Saya itu kan pemimpin pujian di Mahanaim. Tapi waktu itu hati saya tuh agak terganggu gitu. Setiap kali melihat Pak Leo itu kalau memimpin pujian itu, apalagi kalau di depan tabut itu, Pak Leo itu kan sering kali teriak, Tuhan. Betul ya? Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memperhatikan, terus kalau misalnya pemimpin-pemimpin yang lain kayak Ibu Iin, itu sering kali mencerit di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bersungguh hati. Kalau saudara lihat Ibu Joel kemarin waktu doa 7 jam, bayangin saudara ya, dari minggu yang begitu sibuk, hari Minggu yang lalu baru pulang dari Saudi Arabia, menghadapi minggu-minggu yang sibuk, hari Senin sudah ibadah, sudah deklarasi, selama 1 minggu persiapan untuk Yom Kippur, hari Sabtu ibadah Yom Kippur, Tuhan hadir begitu luar biasa. Hari Minggu penuai, Ibu Joel masih bilang kita akan adakan ibadah penyembahan 7 jam.
Wow. Saudara, kalau tidak ada kesungguhan hati mencari Tuhan, kesungguhan hati kepada Tuhan, kesungguhan hati waktu kita ini mendengar yang dari Tuhan dan menjadikannya daging, saudara, nggak mungkin hal itu terjadi. Yang kita mau apa sih setelah masa-masa pelayanan, setelah pelayanan yang penuh begitu meletihkan, misalnya gitu ya, menguras energi, besoknya pengennya apa? Wah, pingsan di kamar. Kalau bisa tidur 6 jam. Dan kita melihat bahwa seolah-olah kasur itu begitu menyenangkan ya untuk saya naik ke atasnya. Tapi contohnya kemarin itu Ibu Jual itu, beliau langsung mengatakan, kita akan buat ibadah 7 jam. Langsung bagi 3 sesi. Sesi pertama ini, sesi kedua ini, sesi ketiga ini. Kalau boleh tahu siapa yang hadir, saudara, kemarin waktu hari Minggu, saudara? Selain saya? Adakah yang hadir? Yang tidak hadir? Ya, dosamu diampuni ya, saudara. Enggak, bercanda, saudara. Dan saya waktu hadir di sana, saudara, biar bagaimanapun juga, saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat dan perkenanan Tuhan itu turun, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kepada mereka yang bersungguh hati, itu akan diberikan. Dilimpahkan. Waktu saya melihat Paleo itu, saya cuma dalam hati saya begini, aduh kenapa sih kan bisa ya nyembah itu, ya udah gak usah yang sampai begitu-begitu gitu loh. Tapi hari itu Tuhan tegur saya, kamu nggak tahu aku suka dengan penyembahannya. Wah, saya bertobat, saudara. Waktu saya bertobat, saya nanya sama Tuhan kayak gini, Tuhan ampuni aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan bilang sama saya kayak gini, pelajari cara dia menyembah dan ikuti cara dia menyembah. Bayangin, saudara. Jadi waktu saya mulai menyembah, saya mulai teriak, Tuhan. Pertama-tama saya geli gitu kan, saya merasa saya tidak sejati. Tapi yang saya lakukan adalah begitu Tuhan bicara, saya mencoba untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Karena saya berusaha untuk bersungguh hati. Sampai satu titik waktu saya teriak Tuhan, saya bisa merasakan ada hati Tuhan buat lawatan, ada hati Tuhan buat jiwa-jiwa, ada hati Tuhan buat Indonesia, buat bangsa-bangsa. Di situ saya ngerti, oh ini ternyata hatimu Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali penyembahan, saudara, saya ini nggak mau main-main. Saya akan berusaha teriak sekuat tenaga saya. Saya nggak peduli nyanyian saya itu bagus, enak didengar apa enggak. Tapi saya akan berusaha teriak, saya akan berusaha cari wajahnya. Saya akan berusaha untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Kenapa tuh, saudara? Karena saya tahu ada hati Tuhan di situ. Karena saya tahu ada perkenanan Tuhan di situ. Dan pada waktu ada perkenanan Tuhan di situ, maka ada pintu gerbang yang terbuka dalam hidup saya. Ada pintu gerbang yang terbuka buat semua yang saya lakukan. Ada pintu gerbang yang terbuka buat bangsa ini. Pada waktu kita ini nyembah, di Mahanaim masuk sidang ilahi setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, setiap hari Senin. Jadi kalau engkau, saudara dan saya, ingin melihat gerbang itu terbuka, saudara. Ayo. Setelah yang pertama, naikkan ucapan syukur dan penyembahan. Yang kedua, bersungguh hati kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan ngerjain apapun juga setengah-setengah, kentang, nanggung. Jangan, saudara. Salah satu pesan Tuhan kemarin tentang Yom Kippur itu, tentang Sukot itu adalah ditegakkan. Orang yang ditegakkan itu firm, kokoh. Berkatnya itu kokoh. Bahkan nggak cuma sekedar stabil, saudara, tapi akan terus naik. Tapi yang kedua, kita harus bersungguh hati kepada Tuhan. Ya, semakin kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka semakin kekuatannya dan seluruh kebaikannya itu dilimpahkan dalam hidup kita. Firman-Nya mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Segala sesuatunya. Segala kebutuhan di jasmani, segala kebutuhan di jiwa, segala kebutuhan di roh, saudara. Itu akan ditambahkan kepadamu dan kepada saya. Saudara punya masalah di keluarga,
Sungguh hati cari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Gerbang itu terbuka buat hidup kita, saudara. Saudara punya masalah di ekonomi, jangan lari ke pinjol. Ya, Pak Luki bilang, kalau misalnya pinjol itu bikin benjol. Saudara, cari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh cari kerajaan Tuhan. Bersungguh hati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya percaya gerbang itu pasti terbuka dalam hidup kita. Saudara punya masalah dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Cari kerajaan Tuhan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan bukakan gerbang itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga. Ya. Apa yang membuat perkenanan itu turun dan membuka gerbang surga dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, kota dan bangsa kita, saudara ya. Mungkin gereja kita di tempat kita masing-masing. Mungkin kita yang tinggal di bangsa-bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Mungkin kita di provinsi di mana Tuhan menaruh kita untuk jadi berkat di situ. Berkat yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah kita ini harus punya hati yang sepakat. Unity. Baik itu dengan pemimpin dan juga dengan Tuhan. Saudara ya. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di mana, surga? Di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, itu akan terlepas di surga. Bayangin saudara. Tuhan itu menjadikan kita ini orang-orang yang memegang kunci kerajaan surga. Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah privilege, sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Sampai Tuhan itu berkata, apa yang kamu ikat di bumi itu akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Bahasa Inggrisnya dibilang kayak gini, a yes on earth is a yes in heaven. And no on earth is no in heaven. Bayangin saudara. Kita ini diberikan kehormatan, kita ini diberikan privilege, kita ini diberikan tadi yang poin yang kedua, diberikan kekuatan, diberikan otoritas untuk memegang kunci gerbang kerajaan surga. Untuk membuka dan untuk menutup, saudara. Tapi dari poin yang ketiga ini saya bagi dua hal, saudara. Yang pertama itu unity dan sepakat, ya saudara ya. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun. Apakah disitu dikatakan sebagian atau apapun, saudara? Alkitab mencatat sebagian atau apapun. Apapun. Saudara pakai iman, saudara ya. Apapun. Bukan sebagian pun. Apapun. Kalau apapun itu berarti semuanya enggak, saudara? Semua. Ya. Meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, dimeteraikan, dicap, divalidasi dengan Bapa yang di surga, di-granted, diberikan kepada kita. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, di tengah-tengah mereka. Wah, ada yang komen, amin 80 kali. Wah, kenapa 80 kali, Bu? 1000 kali, Bu. Saya pengen cerita, saudara. Waktu kita, sekali saya cerita lagi, waktu itu kita ini disuruh untuk pergi ke Saudi Arabia, saudara ya. Ke sebuah negara yang kelihatannya itu mustahil untuk didatangi. Itu. Saya dari penuai, ada Bu Joel, ada Eli dari penari. Kita berangkat ke sana. Tapi yang saya mau cerita apa ya saudara ya? Waktu kita ini sepakat dengan pemimpin, waktu kita ini sepakat dengan Tuhan, itu membuka semua pintu gerbang. Bahkan gerbang-gerbang kemustahilan itu terbuka, saudara. Kita masuk begitu mulus, begitu mudah, yang kata orang tidak mungkin. Tapi kita ini ada pasukan yang dibimbing, yang dipimpin oleh Tuhan melalui hambanya PMI, ya, impossible is nothing.
Kita harus mewarisi, saudara. Dan hari itu kami memutuskan untuk sepakat. Bu Joel sebagai pemimpin perjalanan itu, saya pribadi, setakut-takutnya saya, segemetar-gemetar hati saya memutuskan untuk sepakat dengan pemimpin saya hari itu. Dan saya mau sepakat dengan Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara? Luar biasa. Tidak ada satupun pintu yang tertutup. Semua pintu terbuka, saudara. Saudara ingin dengar kesaksiannya? Hanya datang ibadah kemarin di Penuai, saudara ya. Nanti hari Sabtu mungkin juga akan ada kesaksian itu, saudara. Dan semuanya terbuka sedemikian rupa. Kenapa? Karena sepakat, unity. Karena di sini dikatakan, pertama, waktu kita ini punya sepakat, kita ini diberikan kunci kerajaan surga, pintu gerbang surga. Dan waktu kita sepakat dan unity, dikatakan begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di situ. Dalam perjalanan kita, yang paling mengerikan sekalipun, di lembah kelam sekalipun, Tuhan ada di situ waktu kita sepakat dengan pemimpin dan sepakat dengan Tuhan. Dan berikutnya apa? Apa yang kau minta di dalam namaku, itu akan diberikan. Artinya apa, saudara? Tidak ada satupun yang mustahil, saudara. Apapun. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Dari unity dan sepakat ini, tentang kunci kerajaan surga ada 2. Yang pertama unity dan sepakat, ya saudara, untuk gerbang surga kuncinya itu diberikan kepada kita. Dan yang terakhir saya tambahin, di sini nggak ada, saya baru dapat ayat ini pagi ini, saudara. Ya, bisa buka sama-sama di dalam Matius 16. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya ada Alkitab di handphone, tolong buka Matius 16 ayat 19. Ini ayat yang sama tapi melalui alamat yang berbeda, saudara. Ini yang terakhir. Matius 16 ayatnya yang ke-19. Sudah dapat? Saya bacakan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, kepadamu. Katakan, kepada saya, sebut namamu. Kepada Rolis Firman diberikan oleh Tuhan kunci kerajaan surga. Dan apa yang Rolis Firman ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang Rolis Firman lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, semuanya sudah bilang dengan kuat di tempatnya masing-masing, saudara. Ya, tergantung iman masing-masing, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, yang terakhir. Kunci ini diberikan karena apa, saudara? Kalau saudara tahu, cerita ini adalah cerita pada waktu Tuhan Yesus itu nanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Dan di situ Petrus itu mengatakan, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup, raja di atas segala raja. Di situ Petrus itu memiliki pengenalan akan yang namanya Tuhan. Sehingga dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di ayat 17, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara ingin terima kunci kerajaan surga, kita ini harus punya hati kerinduan untuk mengenal Tuhan, saudara. Kita ini harus punya hati mengenal Tuhan. Kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan berani mengakui siapa itu Yesus. Simon itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Di ayat yang 18, Simon diberikan nama baru. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, bukan lagi Simon. Dari buluh menjadi Petrus, menjadi batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara bisa bayangin, saudara. Pengenalan akan Tuhan
hati yang rindu, kerinduan untuk mengenal akan Tuhan, itu mengokohkan, itu membangun hidup kita. Dari buluh menjadi batu karang yang teguh, di mana alam maut tidak akan pernah menguasainya. Jadi saudara, kalau hari-hari ini masih ada alam maut itu bukan cuma berbicara tentang kematian ya saudara ya. Itu berbicara tentang ketakutan, itu berbicara tentang teror, itu berbicara tentang kemiskinan, itu berbicara tentang ikatan, itu alam maut saudara. Nah saudara, hari-hari ini sedang terima yang namanya kunci kerajaan surga untuk membuka gerbang. Ada 3 poin itu. Selama Sukot ini, mari sama-sama kita lakukan ini dalam hidup kita selama 1 minggu ini. Saya percaya, pasti dengan anugerahnya, gerbang surga itu akan dibukakan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Boleh buka semuanya, sekarang buka mic-nya, kita mau deklarasi sama-sama. Bapak Ibu dengar, cukup ikuti saya aja. Ya, buka mic semuanya. Nanti Bapak Ibu ikuti perkataan saya. Ya, kita mau sama-sama deklarasikan. Kalau enggak kita bareng-bareng ya saudara ya. Kita mau sama-sama deklarasikan dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19. Ya. Tapi kepadamunya kita ganti dengan nama kita. Ya, kepada firman ya akan Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang firman ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang Tuhan firman lepas saudara. Sebentar. Shalom. Berapa tadi? Bahwa itu hanya sebentar dulu. Dengerin. Om Rolis, maaf Om Rolis. Ya. Ya, jadi dengerin Aba. Dengerin aba-abanya ya. Bareng-bareng. Nanti saya hitung sampai 3 baru kita bareng-bareng. Dengar dulu instruksinya. Matius 16 ayat 19. Oke. Matius 16 ayat 19. Dengarin baik-baik. Kepadamu, katamunya itu ganti dengan nama kita. Ya. Kepadamu Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Oke? Kepadamunya itu kita ganti kepada firman, nama saudara masing-masing. Kita akan baca ini 3 kali sebagai deklarasi kita pagi hari ini. Amin. Sepakat? Mari kita baca 3, 2, 1. Kepada firman Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Dunia ini akan terikat di surga. Berikan kunci kerajaan Lepaskan dunia ini. pada peristiwa Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Sekali lagi. Pada peristiwa Tuhan memberikan Tuhan terikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang firman lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 3. Di dunia ini akan terlepas. Kunci kerajaan surga. Firman ini di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang Firman lepaskan di dunia ini akan lepas di surga. Amin. lepaskan di dunia ini akan terlepas. Amin. 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 Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, buat firman-Mu ya Tuhan yang Kau sampaikan ya Tuhan kepada seluruh pasukan-Mu ya Tuhan di Heavenly Realm pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus ada sebuah gerbang surga ya Tuhan yang sedang terbuka ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan dalam hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami ya Tuhan, kota kami, Bait Kasih, baik pun kota kami masing-masing, provinsi kami dan juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ini adalah Sukot ya Tuhan, selama 7 hari kami merayakan tentang kemenangan yang Kau berikan ya Tuhan. Selama 7 hari ya Tuhan kami akan menikmati Engkau ya Tuhan. Selama 7 hari ini kami akan diteguhkan, ditegakkan, dibangun, dikuatkan dan dikokohkan kembali ya Tuhan setiap dasar
dasar kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami menerima kunci kerajaan surga ya Tuhan, untuk membuka dan menutup ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini perkenanan-Mu itu ya Tuhan senantiasa ya Tuhan diturunkan atas hidup kami ya Tuhan, atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, biar minggu ini ya Tuhan, biar kiranya perkenanan-Mu ya Tuhan terus ya Tuhan. Biar kami terus mencari perkenanan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus mencari wajah-Mu, biar kami terus menaikkan ucapan syukur dan penyembahan kami ya Tuhan. Biar kami terus ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Tuhan, bersungguh hati terhadap Engkau ya Tuhan. Dan biar setiap kami ya Tuhan benar-benar punya hati yang sepakat ya Tuhan, yang unity ya Tuhan Yesus, yang mau menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya Tuhan. Tolongi kami Tuhan Roh Kudus, tolongi kami Tuhan Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, gerbang surga itu terbuka buat hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.